Miranchuk mainnya bagus banget. Miranchuk juga sebenarnya bukan striker kan. Bukan sih, Scalvini juga mainnya bagus tuh. Iya, dan tapi ya lagi seperti yang Bang Bara bilang, CDK lagi hot banget nih kemarin 2 gol. Pertandingan sebelumnya lawan Udinese kalau nggak salah 2 assist. Jadi memang kayaknya pas banget posisinya di sini. Ya pelatihnya dengan pelatih itu gitu loh. Terus. Kenapa lu selalu marah sih lihat season? Ketrigger aja gitu, nggak tahu kenapa ya. Iya nggak apa-apa. Maksud gue sih kontrak seumur hidup sih. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football. Kita akan membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Gua nggak sendiri di sini tentunya, gue bersama dengan para pundit-pundit Italia yang paling kredibel. Ada Bapak Bara Adiaksa di sini dengan paling kredivo. Ayo dong masuk. Yang apa nih, ada mainan baru Bang ya? Mainan baru. Pipa apa itu? Pipa sedot WC. Rucika. Dan ada Bapak Laksmana Wirangga dari Jerman, dan ada fans Inter yang paling rendah hati. Menyala Bang Bu. Menyala. Ilmu padi. Yang tidak ikut ke Bali. Banyak alasan. Tentu bisa jadi ikut. Kalah. Kalau order. Percaya, gue udah gak percaya sama lu Al. Udah Al. Ya, kita cek tiket. Udahlah, daripada gue ngedengerin bullshitnya Aldi ya teman-teman ya, kita akan bahas aja nih rekap Giornata 23. Dan di pertandingan pertama itu, tapi ntar dulu, sebelum gue masuk ke pertandingan pertama, jangan lupa dong nyalain loncengnya dan juga subscribe, karena ini subscribernya itu tuh kayak lagi seret gitu. Kalau emang teman-teman suka dengan konten ini dan ada teman-temannya yang lain juga yang nonton gitu, ayo dong subscribe. Yang belum subscribe tolong subscribe lah, karena viewersnya itu lebih dari subscriber ini, berarti kan selalu banyak nih gitu yang nonton. Mungkin nonton 2 kali, tidak tahu. Biasanya enggak lah. Oke. Bro, jangan lupa kita abis juara nih coy, Indonesia. Oh iya. Piala Asia. Selamat kepada Asia Nasional E-sport Indonesia yang berhasil. Jepang kita kalahkan nih, kita balas. Itu negara yang bikin gamenya loh. Iya. Ya ampun. Kojima menangis mereka nggak ada apa-apanya di permainan mereka sendiri. Grassroots kita sangat berhasil di situ. Rental PS di mana-mana. Betul. Iya. Berarti kan benar-benar program yang harus dijalankan adalah program grassroots, bagaimana itu berjalan semua di area-area grassroots. Iya benar. Jadi kayak emang harus dari kecil emang udah ada wadahnya gitu. Betul. Ya kan? Kamu main game terus mau gede jadi apa? Atlet e-sport. Juara Asia. Ini yang pertama apa ya, udah tahun kemarin udah ada sih, kayak pertama deh. Kayak kalau FIFA kita jujur gue kurang. Kalau FIFA tuh kita sering kita masuk quarter final. Kalau FIFA ada Piala Dunianya kan. Ini Asia Cup-nya kan ini. Betul. Asia Cup. Dan kan game burik kan. Benar. Tapi spesialnya ini pakai tim masing-masing ya. Betul. Indonesia pakai Indonesia main-main. Ya, biarpun ratingnya disamain. Uniform rating ya. Benar. Nah, ini namanya permainan ada yang menang, ada yang kalah gitu ya, teman-teman. Begitu juga dengan pertandingan Atalanta dan Lazio gitu ya. Ini pertandingan yang menurut gua berjalan one-sided, di mana Atalanta benar-benar mendominasi di pertandingan ini, walaupun secara statistik mungkin terlihat cukup berimbang ya, tidak signifikan gitu penguasaan bola Atalanta. Tapi kalau teman-teman mungkin nonton pertandingannya, dari efektivitas serangan, dari masuknya bola ke kotak penalti, teman-teman akan ngelihat bahwa Lazio tidak bisa masuk ke kotak penalti. Lazio dari tidak Atalanta. niat menang. Tidak niat menang. Oke. Golnya juga dari penalti lagi sih. Immobile seperti biasa. Immobile. Jadi mungkin gue ke Rangga dulu, gimana? Kembali episode Bara di situ. Bang Bara. Ya apa kalau udah nanggung? Apa mau Bang Bara aja? deh. Kami nonton banget nih. Gue suka banget sama siapa lagi selain Di Keteler yang semakin menggila ya. Walaupun kalau gue bilang kan di Milan juga dia tidak bisa bermain di Milan sekarang karena posisinya itu tidak ada tempat buat dia. Cuma dengan performa dia semakin menggila ini, jadi gue agak-agak pengennya sebenarnya Atalanta tidak menebus dia nih. Tapi balik ke pertandingan dulu, si Gasperi ini sangat modifikatif buat 3 di depannya tuh. Gue suka banget dengan gayanya dia, walaupun patternnya tetap 3 back, tapi depannya itu dia bisa pakai 1-2, bisa pakai 3 langsung, bisa pakai 2-1, dan komposisi pemainnya bisa dirotasi sesuai dengan itu. Cakep banget. Dan Lazio kayak kemarin gue bilang tim yang lagi susah menang, lagi seri mulu ya. Di sini kemarin juga gue prediksi Atalanta menang. Betul. Dan ini gue yang seri bilang.
di Kateler, dan Pasalic yang dipasang sebagai trequartistanya juga Main bagus. Golin di bandring gitu bolanya. Iya, deserve banget Atalanta dengan membobardir Lazio. Ini memang top kalau gue bilang sih. Ya, dan Lazio-nya emang kayak dengan niat menang lah ya. Iya, udah semakin bodoh, udah makin kagak beli siapa-siapa lagi kan. Nggak tahu lah mau jadi apa. Dan gue nambahin juga sedikit bang. Jadi di pertandingan ini juga komentatornya ada ngomong bahwa ini adalah sepak bolanya Gasperini. Ketika yang biasa. Ketika sepak bola Gasperini berjalan, maka siap-siap klub lawan Iya, klub lawan akan kelimpungan. Itu benar-benar berasa Lazio jadi korban. Padahal kemarin dia mainnya nggak pakai striker murni ya, karena Skamaka juga nggak dari awal terus Miranchuk sama Miranchuk mainnya bagus banget. Miranchuk juga sebenarnya bukan striker kan. Gue suka sih Scalvini juga mainnya bagus tuh. Iya, dan tapi ya lagi seperti yang Bang Bara bilang, CDK lagi hot banget nih kemarin. Kemarin 2 gol, pertandingan sebelumnya lawan Udinese kalau nggak salah 2 assist. Jadi memang kayaknya pas banget posisinya di sini. Dan ini ada hal yang tidak biasa di pertandingan ini. Scalvini main 90 menit. Oh iya, biasanya Biasanya dia sering maju mundur kan. Dan ini dia bener-bener mainnya juga opresif banget. Tahu nggak kenapa? Karena Scalvini nggak perlu mundur. Maju aja. Orang Lazio, Orang Lazio-nya nggak jelas Ya, makanya kayak udahlah belum capek bang gua kasih. Iya belum kayak kok enak ya belum capek. Tapi CDK kalau di Conte ini berguna banget loh. Kalau pakai 2 striker. Kalau nggak di buyback, kalau nggak di masalahnya nggak ditebus. Duit Atalanta banyak banget ya, habis ngelepas Højlund kan banyak nih. Tapi dia juga belinya nggak terlalu jor-joran kan? Iya, nggak terlalu. Tapi mungkin di summer lah ya, karena kan emang pemain yang available banyaknya di summer. Oke, ke pertandingan selanjutnya ada SSC-nya. SSC itu apa singkatannya? Males gue udah Ini banyak diplesetin. ada orang yang comeback ya, Cyril Ngonge golin. Iya golin ya. Di sini Kembali ke apa namanya bertemu dengan tim teman-teman lamanya. Di sini ada 2 hal menarik, yaitu gol pertamanya Diego Coppola untuk Verona. Yang pertama lagi di Serie A. Dan gol pertamanya ini sih harusnya gol Ngonge sih. Di sini tulisannya sih on goal, tapi seharusnya memang golnya Ngonge sih, gol pertamanya dia di pertandingan melawan mantan klubnya membesarkan namanya. Gue ngeliat juga dia kan komentar di post game juga, dia bilang ya nggak ada rasa kasihan juga sih buat tim lamanya sih. Memang dia tujuan datang ke sini mau buat menang dan mendapatkan sesuatu gitu loh. Jadi ya buat gue permainan yang cukup, ambisi yang cukup bagus. Dan di sini Mario Rui kartu kuning, jadi nggak available untuk lawan Milan. Dan Alhamdulillah. Lobotka di sini bermain kembali seperti biasanya, dan pelanggaran yang kemarin dia lakuin tuh benar-benar keren banget. Dan pelanggaran yang dilakuin. Iya, karena kalau dia nggak ngelakuin pelanggaran sih kemungkinan besar counter attack-nya Hellas Verona, tactical foul-nya bagus banget. Jadi buat gue Lobotka masih nggak bisa digantikan untuk mungkin 2-3 musim ke depan lah, karena kayaknya sih kalau udah melewati peak age-nya dia udah 30-31 sih kayaknya pasti menurun jauh lah, karena kan badannya kecil kan dan dipakai buat gelandang bertahan sih nggak terlalu long last lah. Dan gol ini mainnya bagus, jadi saya cukup bersyukur dengan cederanya Alex Meret ya, karena gol ini bermain cukup bagus dan semoga dipanggil di tim Euro ya untuk jadi pelapis ketiga juga nggak apa-apa, at least masuk lah ke Euro. Jadi ya buat gue good improvement, biarpun saya agak kaget kembali ke 4-3-2-1 atau 4-3-3. Dan di sini Kvaratskhelia dimain jadi second striker di babak kedua. Dan cukup berhasil dengan golnya yang patut jadi pertanyaan, hal terbaik di minggu ini apakah asisnya passingnya Çalhanoğlu atau golnya Kvaratskhelia, karena dua-duanya sama-sama bagus. Tapi kan asisnya nggak jadi asis Çalhanoğlu. Enggak, maksudnya itu kan jadi trupasnya itu di Marco itu ya. Itu besting di minggu ini, apakah golnya Kvaratskhelia atau passingnya trupasnya Çalhanoğlu. Buat gue sih debatable sih. Iya, kalau yang Çalhanoğlu nanti aja. Tapi lu cukup puas dengan permainan Napoli. Karena gue di sini kalau di preview kemarin gue bahas Napoli itu bisa menang 4-0, ternyata dapat perlawanan. Karena ada adaptasi permainannya juga, dan di sini Montipo juga mainnya gila banget. Montipo Hellas Verona, dan dari dulu udah gue tandain sih Montipo ini emang kiper mentality juara banget. Kayak itu kipernya Monza si Di Gregorio, Carnesecchi dulu kan. Ini satu era semua kan. Ya gue sih berharap Montipo di musim depan dapat tim besar sih. Ya either Roma, Napoli, apapun lah ya. Karena layak untuk jadi pemain besar sih. Nah iya, karena lu bahas Roma tadi, bagus saya jadi bisa bridging
Roma mengamuk di kandangnya sendiri ya, serigala yang mengamuk di kandangnya, mengoyak-ngoyak habis Cagliari di sini sheet, bener kan? dengan skor 4-0 dan lu bener clean Step by sheet. step. Iya, ini adalah pertandingan keempatnya. ini ada- Total pertandingan keempatnya Daniel Rossi. konspirasi Dan lagi ini nih. adalah menang dengan skor 4-0. Pertandingan keempat dipimpin menang 4-0. Nah, gue mau nyorotin juga permainannya Roma di sini ya. Gue agak sebel sebenarnya kenapa pemain Roma ini nggak main seperti ini ketika di era Mourinho. Mungkin ada banyak faktor, mungkin Mourinho yang terlalu kepala batu, pakai formasi 3 backnya, jadinya mungkin nggak semua pemain Roma itu bisa dimanfaatkan. Terutama gue suka si Paredes kemarin mainnya di situ. Paredes tuh ketika dia ditaruh tengah ini, ditaruh jadi central midfield dan dia sendiri gitu ya, bukan posisi 2 double pivot atau apa gitu. Dia bener-bener yang bisa ngatur teman-temannya, dia yang bisa ngatur transisinya dari positif dari bertahan ke nyerang maupun dari nyerang ke bertahan. Gue ngeliat itu sih. Dan ini menariknya ada pergantian formasi dari Daniel De Rossi yang biasa biasanya Daniel De Rossi pakai 4-3-2-1, sekarang pakainya 4-3-3. Kelihatan banget strikernya itu yang di depan Dybala, Shaarawy dan Lukaku itu sejajar. Gitu ya. Dan kalau yang paling gue sorotin di sini tuh permainannya Dybala sih. Dybala bener-bener cair banget. Ada banyak ruang juga yang ditinggalin sama Cagliari. Jadi Dybala juga bisa free roam. Dia tukar-tukeran sama Shaarawy kadang-kadang posisinya kalau emang lagi nyerang. Dan ya udah jadi 4-0 ini. Dan Lukaku juga mainnya lumayan bagus gue ngeliatnya ya. Shaarawy nggak tahu nih kesurupan apaan bang. Shaarawy tuh kayak jadi dribbler yang bagus banget kayak waktu Bayani yang Iya, waduh. Bayernnya habis kembali lagi ke Liga Italia. Empoli. Oh iya. Iya benar. balik ke Empoli. Mainin ke Empoli. Jadi itu sih gue cukup inilah ngelihat Roma ini berkembang dah. Berkembang lah gitu. Dan ini emang ujian sebenarnya itu bakal buat lawan Inter nih. Gitu ya. Jadi semoga transisi-transisi yang udah dijalankan oleh Roma ini bisa bagus gitu. Dan sedikit lagi gue juga mengapresiasi Daniel De Rossi ketika post match interview dia bilang gitu bahwa ojo dibanding-banding gitu, nggak perlu dibanding-bandingin antara gue sama Mourinho gitu. Kayak gue punya taste gue sendiri dan Mourinho punya taste-nya sendiri dan punya prestasinya sama sendiri lu kayak gitu. ngebandingin Peter Pan sama Nggak Morfem. Iya dan gitu dia ya, bilang gitu, sama-sama musik betul, memang, tapi kan beda. Betul. Dia bilang bahwa lu nggak apple to apple kalau lu ngebandingin gue sama Mourinho. Jadi ya udah gitu. Ya, memang begitu. ilmu padi. Ilmu padi. Tapi yang langsung. gua agak cukup surprise sih sama tingkah laku fansnya sih. Awal kayak memprotes manajemen kenapa lu harus banget mecat Mourinho, terus gue baca komentar lagi sekarang yang Mourinho itu ngebalikin si ring kemenangannya Conference League ke lemarinya Pellegrini terus dibilang Mourinho banyak drama dengan orang yang sama. Kok kalau gue nggak salah Pellegrini yang mana sih? Pellegrini pemainnya. pemainnya terus kayak fans yang sama bilang kayak lu terlalu banyak drama, lu nyalain banyak orang, nggak mau nyalain dia. Maksud gue kayak stick sama satu purpose aja nggak sih ngomongnya kalau lu jangan angin-anginan gitu ya, maksudnya kalau mau dukung kagak Itu sih. gitu. Dan Mourinho juga nggak salah juga ketika dia bilang gue ngerasa dianatin sama pemain Roma. Dan gue kalau gue ngeliat dari kacamata orang luar nih ya yang nggak tahu dalamannya di sana gimana. Ya iya sih, karena performanya pemain Roma ternyata bisa loh mereka main kayak gini gitu. Iya dan tapi balik lagi sih buat gue kayak Mourinho juga harusnya ya hal yang kayak gitu nggak perlu lu keluarkan statement lah. Emang suka ngadi-ngadi kan doi. Namanya kerja kan pasti gitu, kalau ada yang nggak senang sama bosnya udah pasti dijebak bosnya. Iya bisa. Iya make sense aja. Tapi tadi ngomong-ngomong Pellegrini, dia juga pertandingan 3 pertandingan di Serie A bersama De Rossi dia cetak gol selalu gitu. 3 gol 1 assist. Iya, jadi Pellegrini dan El Shaarawy 2 nama pemain yang pernah main bareng De Rossi ternyata perform lagi nih. Perform lagi. Jadi ya mungkin ada instruksi khusus kali ya dari De Rossi untuk si Faktor personal sih. Gue tahu lu mainnya gimana. Ayo mainin bener. Iya. Tadi kan dia golin 8, kebobolan 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Nah itu, menang 4-0. Seorang kapten bisa membangkitkan mentalitas sih. Karena Mourinho mungkin melihat Roma dengan keterbatasannya komposisi tim dia bermain pragmatis. Sementara DDR putra asli kayak yang Iya, betul. Roma bisa main begini. Itu perbedaannya kan antara orang luar yang melihat sesuatu dari luar mungkin dilihat kualitasnya memang di situ. Tapi kan kalau lu putra asli daerah kan pasti lu ngelihat bahwa lu pasti punya. Dan makanya dia ngeluarin statement kan. Totti itu dulu ya nggak begitu gitu loh ya. Dia berkembang seiring dengan berjalannya waktu untuk jadi leader. Makanya itu Lokal sih. pride berarti dong. Lokal pride. Ya
untuk kasus ini lokal pride-nya punya kualitas lokal yang bisa dibanggakan dan bisa diperjuangkan. Oke, itu aja sih. Wah, luar biasa. Oke. Kalau Aus juga ya habis ngejulitin. Katanya ada menu baru di sini nih di warung ini. Biasanya gorengan, katanya ada menu baru selain roti nih. Apa tuh? Boleh dong. Aku ingin makan. Kok makan apa nih? Batagor. Ini apa sih tadi? Bakso goreng. Bagor. Karena sebenarnya harusnya kan kalian dapat minumnya. Iya. Mana sih minumannya? Minumnya kemana ya? Belum ada di episode selanjutnya. Salah gitu. Time travel. Bukan itu. Mau lu tuang ke situ? Enggak, sini harusnya itu pasangannya. Apa ini? Ini bakso goreng. Bakso goreng. Aduh. Tapi belum sponsor ya, belum. Jadi Nanti kita omongin deh. sponsor. Coba dong. Boleh. Bisa digini-gini nih makanan kalian nih. Iya, dikasih sinematik. Terus ini ala-ala Italia. Thank you, Po. Gue yang dikit aja. Iya, ini kayak Mati lu. jantung gua lemah, cowok. Kebanyakan. Aduh, ya Allah. Enak. Wah, enak banget nih, coba. Terus ini kayak Itali banget nggak sih? Kenapa sih? Oh, Enak banget ini. Kalau mari kita makan. disponsorin kita sebut tuh namanya. Nah, ini belum disponsorin. Sambil gue lanjut ya. Boleh dong. Ini ada tim yang sebenarnya ramah melawan tim satunya gitu. Iya. Tapi ternyata secara mengejutkan memberikan perlawanan yang cukup merepotkan. Ada Frosinone melawan AC Milan gitu. Gue kemarin ngeprediksi Frosinone 1-3 skornya. Tapi ternyata gue kira 1-3 yang bakal dikuasain gitu loh ya sama AC Milan. Ternyata enggak, ternyata AC Milan yang harus berjuang mati-matian. Kalau lu ngeliatnya gimana Bung Bara? Ya. Gue ngeliat rodanya berputar ya. Sebagai Milanisti. Kayak kemarin. Jadi yang ketawa bapak pakai baju dulu. Bogel terus. Jadi kemarin lagi termasuk kurang beruntung di match sebelumnya. Sekarang justru Milan menangnya juga menang hoki gue rasa. Beneran serius karena itu bukan skema yang disusun secara rapi, serangannya Gabia Ya. bisa ada di waktu yang tepat seorang pemain belakang dan Jovic juga super sub bisa ngegolin. Tapi gue ngeliat di sini Leao bisa menjadi pengumpan yang bagus. Dia harus bisa mulai berpikir seperti itu karena kalau dia cuma penyelesai itu nggak akan selesai. iya nggak selesai kan sudah lumayan belum terasah ya. Gue nggak tahu apakah dia memang modelnya seperti itu, tapi dengan ini dia bisa mengumpan 2 kali kalau nggak salah kan umpannya Leo asisnya. Dia umpan gol pertamanya yang sama Giroud itu Giroud yang umpan kedua Leo. Giroud juga pas lagi jadi Gabia gol kan. Dan Jovic yang benar-benar super sub. Bola datang ke kakinya dia tuh. Padahal kan udah kelewatan. Iya. Mau diantisipasi salah. Tapi Tapi gue lagi. Udah mulai kayak Inzaghi deh. iya dan Jovic itu cukup klinis gue ngeliat nyelesainnya tenang itu dia. Ya itu. Tapi tetap bukan jadi belum bisa jadi striker utama. Iya setuju. Berarti Gabia juga gol pertamanya untuk Milan di Serie A ya itu. Iya. Apa udah diem? Enak banget ini. Tapi maksud gua dengan kemenangan ini mempersempit gap-nya dengan Juventus jadi 4 Iya, poin. untungnya Juve kalah. Tapi nggak ada gunanya juga kedua sama ketiga. Wah, ini masih jaraknya jauh masih Enggak, jauh ya. Nggak dapat apa-apa. Iya nggak dapat apa-apa juga gitu. Enggak, tapi itu kan mengamankan posisi lu di zona Champions League gitu loh. Lu ngasih tekanan juga ke posisi-posisi di atas bahwa gue masih ada lo di sini. Itu penting tau buat itu buat gue itu hal yang penting untuk menambah tingkat kompetisinya gitu. Karena ya oke lah misalkan peluang AC Milan masih dibilang cukup tipis lah untuk dapat Scudetto, tapi dengan dia memainkan performa yang kurang lebih dibilang oke lah ya. Jadi bisa ngasih tekanan ke atas juga. Sama emang lu kira Juve mainnya bagus? Kan kagak juga. At least gue masih bisa bilang gue masih bisa nonton AC Milan kelar 90 menit dibandingkan gue nonton Juve 90 menit. Iya sih Itu aja secara kemarin permainan golnya ya. semuanya 3-3 dari skema crossing semua berarti Dari ya? skema crossing semua, betul. Tapi at least secara permainan masih cukup
bisa dibilang atraktif lah. Dan di sini Frosinone juga unfortunate juga secara tim unfortunate, lihatnya expected goal-nya berapa. Tapi gini, Konversinya. kalau mau nyorotin sedikit Frosinone, gue itu agak menyayangkan pergantian pemain yang dilakukan sama pelatihnya itu nggak buru-buru. Kalau nggak salah ya pas udah menit 78 Iya, terlalu masuk jadi panas, 80. terlalu panas. Iya, padahal sebenarnya kalau dia ngelakuin itu lebih cepet, gue rasa waktu skornya 2-1 itu bakal bisa dipertahankan itu, bisa kunci atau bahkan sekalipun seapa-apa saya 2-2. Iya, di Francesco emang waktu di Sassuolo juga sering kayak gitu juga. Iya, salah ngambil. Ini lagunya straight answer lah. Apa? Kami masih ada. Masih ada. Tapi gue mau bikin episode kemarin lu suruh gue bikin kalimat kontroversial. Iya, apa tuh? Nih dengerin ya. Ini kok tahu kurang kontroversi ya Mas, yang serius. Ini buat Milan soalnya. Yang Harem ya udah Nih, yuk. Redbird dengerin, kalian tuh nggak perlu Conte, udah Pioli aja bagus gitu. Ini bisa menang comeback loh. Kemarin lawan Udinese, yang sering kemarin lawan apa? 2-2 itu di akhir juga kan. Bolonya. Bolonya. Terus ini di akhir pertandingan juga bisa comeback. Jadi mentalnya udah bagus sih dengan Pioli. Jadi dengan Pioli stay aja lah, nggak usah pakai Conte. Dia boleh nggak sih kalau kayak di sepak bola tuh kontrak seumur hidup? Iya. Karena maksud gua melihat bahwa Pioli ini punya taste gitu loh. Sama kayak tadi Daniel De Rossi, jangan dibanding-bandingkan gitu. Yang bocah setanding, bocah ini pelatihnya dengan pelatih itu gitu loh. Terus. Kenapa lu selalu marah sih lihat season? Ketrigger aja gitu, nggak tahu kenapa ya? Iya nggak apa-apa. Maksud gue sih kontrak seumur hidup sih. Padahal gue Roma. Iya, walaupun mainnya crossing tapi Romagang. berhasil gitu Atau nggak apa-apa diganti sama Thiago Motta, tapi timnya ditukar semua sama timnya Bolonya, mau nggak? Ayo pilihannya mau yang mana, pilih ayo. Pilih. Tolong selepet Bang. Udah Pioli stay lah intinya gue mah. Ludahin aja tapi menang ya, jadi nggak bisa ludahin pala. Ya udah, apa? Ini pertandingan selanjutnya. Ini adalah pertandingan yang paling panas di Serie A di minggu ini di Giornata 23. Tapi ternyata ada Tidak panas sama sekali. Pertandingan antara Inter melawan Juventus, di mana yang seharusnya ini berakhir kacamata, tapi ternyata berhasil dimenangkan oleh Inter. Oh, kontroversi tuh kayak gitu. Iya. Jadi lo udah langsung statement kacamata gitu kan. Nah, tapi lo ngeliatnya gimana pertandingan ini, Bapak Aldi? Ya gue ngasih selamat dulu untuk Juventus berhasil. Iya bener. Karena Inter nggak golin. Pemain Inter nggak golin lawan Juventus. Golin pemain sendiri. Yang bisa melawan Juventus adalah Juventus itu sendiri. Iya. Jadi ini adalah pertandingan pertama Inter nggak bisa golin. Sebelum-sebelumnya Dari pemainnya sendiri. Dari pemainnya sendiri. Gatti yang golin. Oh gitu, ya. Dan BTW Gatti atau lawan Sassuolo juga gol bunuh diri kan. Jadi Dan kalah. Juve kalahnya 2 kali gara-gara gol bunuh diri Gatti. Tapi bagus dia, secara defense bagus kemarin, dia cukup merepotkan. Bremer Gatti itu defense-nya menurut gue bagus. Ya apa saja, Pes. Iya, tapi ya memang Juve seperti itu lah ya, maksudnya low block banget. Kemarin Inter dapat bola di tengah di kotak penalti langsung dikerebutin gitu kayak gula, semut ngeliat gula gitu berarti kan. Pokoknya bener-bener gue sih agak heran sebenarnya, maksudnya kalau Juve pengen Scudetto harusnya ngambil pertandingan ini, cuman mereka tuh nggak berani aja. Menurut gue mereka punya kapabilitas untuk bisa menang lawan Gue tuh jujur ya, gue kecewa banget sama Juventus nih. Astagfirullah. Iya, sebenarnya gue sebagai penonton juga kecewa sebagai penonton ya. Kalau fans kita sebenarnya senang, tapi sebagai penonton nontonnya kayak kecewa. ini Juve mau apa sih? Run crossing gak jelas, pelurusannya apa? Gue pengen bilang gini loh, Vlahovic tuh gue minta tolong Vlahovic latihan lagi untuk first touch-nya dibenerin. Tapi emang nggak bisa lah. Vlahovic Itu iya, tapi lu nggak bisa lu menyalahkan Vlahovic di mana di timnya sisanya semuanya di belakang. Itu namanya striker ya, kesempatannya tuh pasti dikit. Jadi lu emang harus manfaatin. Lu blulok maksud gue ya, dia harus di-feeding dengan kesempatan yang bener lah. Dan maksud gue tetap kecewa dengan Allegri ya. Itu kurang bagus apa McKennie kemarin ngasih assist Pre-match dan post-matchnya statementnya sangat bertolak belakang. Ketika pre-match dia bilang ya kita akan berjuang untuk menangkan pertandingan ini, pas kalah dia ngomongnya apa? Ya kalian tahulah bahwa tim kita dari awal tidak dibentuk untuk membuat juara. Apa? Ini, gitu. Iya, maksudnya kita memang terlahir untuk mengejar. Maksudnya karena kan 3 musim terakhir kita nggak menang apa-apa gitu. Jadi kayak langsung merendahkan tim. Apa sih Mas? Bapak itu adalah pelatih dengan gaji termahal, salah satu gaji termahal barengan sama si Inzaghi di Serie A. Terus lu mengeluarkan statement gitu. Ngapain kata gue Juve capek-capek ngegaji
pelatih kayak gini maksud gue. Dan itu dicerminkan Pioli ya. Iya, dan itu dicerminkan dari pertandingan itu sendiri. Setengah babak gue tinggal, setengah babak gue matiin. Iya, karena baru dapat shoot on goal aja di menit 70. Itu dari tendangan lemahnya Vlahovic gitu. Iya, maksud gue kalau lu berharap gue bisa menonton 90 menit pertandingan semengesalkan, gue tidak ada masalah dengan permainannya Inter karena Inter tetap berjalan dengan sistemnya dia. Betul. Tapi yang gue permasalahkan, gue kan pengen nonton bola untuk terhibur ya. Maksudnya kita kan pundit juga kan, kita nggak nyari duit dari pundit kan. Kita nyari duit kan di kehidupan kita masing-masing ya. Ini mah passion aja, ini mah passion. Ini kesukaan kita aja, kita bikin ini karena kita suka passion. kan. Maksudnya kalau gue harus menghabiskan 90 menit waktu gue yang tidak dibayar ini untuk melihat pertandingan sampah, mending baik gue tidur. Udah, intinya itu aja. Tapi kecewa gue sama Juventus. Lu gimana bang? Yang Sangat kecewa sih kalau gue sih. kayak wasitnya Gue kan. sih tapi lebih menyoroti skemanya si Simone Inzaghi ya, karena di sini Pavard menemukan fungsi yang sangat bagus dan di era sepak bola yang semuanya bisa pemain itu high press dan juga naik. Bastoni ada tandemnya di sebelah kanan dan hebatnya Gantian ya. dia punya pergerakan dan punya stamina yang bagus sehingga dia juga golnya juga kan dari dia tendangan gunting coba seorang back kayak gitu kan. Dan itu kan di zaman dia di Prancis juga pernah kan kayak gitu kan. Dan ini beda dengan ketika Theo Hernandez dipasang di salah satu sebagai 3 CB gitu. Iya, Jadi, beda banget ya, taste-nya beda banget. Taste-nya karena beda. defensive atributnya juga tetap bagus gitu. Ini gue mengingatkan posisinya Di Lorenzo pada saat main di 3-4-3. Mainnya kelihatan banget cukup ofensif banget, tapi defensive atributnya juga bagus. Tapi memang banyak yang mempertanyakan kan, kenapa sih dengan atribut yang kayak gitu, kenapa lo nggak tuker posisi sama Darmian? Cuman buat gue, kalau itu dituker, posisi Darmiannya jadi lebih fragile gak sih? At least kan dengan kayak gini, dia bisa ngebantu nge-sweep di area kanan juga, dan area defensifnya juga masih bisa ke-cover dengan bagus. Dan tapi aneh lagi sebenarnya dia juga ngomong kalau dia tuh nggak suka main di RB gitu. betul. Tapi dia lebih suka tapi secara permainan harusnya dia nggak bilang gitu ya. Soalnya dia Memang sering maju gitu. Memang kan dulu juga dia di Liga Di Munchen, di di Munchen juga Prancis, sering iya. banget Iya, mainnya gitu. nggak nyaman kan dia. Tapi lo kalau ngeliat atributnya, posisi lo emang natural di situ gitu sebenarnya. Tapi ya balik lagi ya ke keinginan seorang pemain. Iya, seleranya dia mungkin nggak di situ, tapi sama kayak sebenarnya Moscardelli dulu kan pengen ditaruh jadi back, tapi akhirnya dia jadi striker, ya kayak gitu-gitu. Iya, bener. Moscardelli udah tahu nggak sih yang orangnya bewokan gitu? Iya, tahu. Yang dari seri C. Anjir gue Tapi ya berarti setuju juga dengan Bang Bar, berarti ini Inzaghi juga melihat kalau melawan tim-tim yang low block nih, ya dia lebih berani juga memasang dua backnya itu untuk menginstruksikan untuk lebih maju. Kadang-kadang juga bahkan si Di Marco yang harusnya di kanan di kiri dia ke kanan juga untuk merusak konsentrasinya dari pertahanan Juve gitu biar tertarik gitu. Jadi ya harusnya bisa jadikan salah satu cara juga ketika melawan tim-tim yang seperti itu lagi nantinya. Karena banyak banget pasti yang akan bermain seperti Juve. Gua rasa melawan tim Inter tuh pasti nggak banyak yang berani gambling main kayak Fiorentina ya. Iya, kayaknya kalau mau ngalahin Inter tuh harus gambling gitu deh. Antara lu mainnya kayak Fiorentina, jadi kalau lu mainnya yang setengah-setengah gitu ya udah bakal Untuk dihabisin. Inter yang musim ini ya maksudnya ya. Pada intinya sih lo harus punya kemampuan di lini tengah yang cukup kuat sih untuk bisa ngeganggu Iya, lini benar, tengahnya lini tengahnya Inter. Terutama ganggu si aliran bolanya sih. Iya, Entah karena si kalau lu Taha bisa atau- ngebantu untuk ngemecahin konsentrasi di lini tengah ya sama kayak kejadian waktu itu Napoli lawan Inter juga, kalau lu bisa ngepecah konsentrasi di lini tengah, biasanya permainannya nggak jalan, nggak berkembang permainannya Inter. Kemarin doang itu sih. gue liat McKennie doang yang agak inilah. Makanya. Rabiot cuma Albert kurang, apalagi Locatelli cuman instruksinya untuk motong-motong bola doang untuk penyerangan nggak ada ngebantu apa-apa. Gue sih sangat menyesal sih mengeluarkan 45 menit waktu gue untuk nonton Inter Juve ini sih. Dari kemarin juga diinin sama ini loh, Materazzi dibikin diledekin lah. Oke. Penontonnya Yang Sommer tambah plus Sommer kan. 77 75.491 plus Sommer. Ya, dan ini pertama kalinya, kayaknya pertama kalinya ya, kedua kalinya ya, seatnya Inter penuh dalam sejarah. Jadi kursinya penuh semua dari 75 dari kapasitasnya full. Iya, karena sekarang udah dikurangin kan kapasitasnya AGM. Oh iya, tapi maksudnya ini untuk kalau nggak salah kedua kali deh, ini full bener-bener seatnya penuh di untuk Inter. Karena mungkin dulu 95%, 98 gitu. iya. Ini full 100%. Cortomuso terbalik ini. Apa? Tahu nggak Cortomuso? Istilah di Itali. Ya ini gua kasih pengetahuan. Gitu dong, Mas. Ayo, Allegri itu kan selalu menganggap kalau dia itu seorang Cortomuso kalau meraih kemenangan. Artinya menang-menang tipis. Itu dari istilah balapan kuda kalau di Itali. Jadi kalau cuma menang
moncongnya menang dikit doang tuh namanya Porto Musso. Musso. Jadi bahasa Inggris bilang Porto Musso. Singkatan. Nggak gitu. Sekarang dibalik, Porto Musso-nya ini miliknya Inter. Iya, soalnya lagi 3 pertandingan berturut-turut Inter menangnya 1-0 doang. Kemarin lawan Fiorentina 1-0, lawan Napoli di final 1-0 juga. Jadi Ya selamat buat Inter yang udah mengunci Scudetto musim ini. Mau siapa lagi? ilmu padi punya. Nah, tadi katanya kemarin statement terakhir tuh kalau udah menang gue berani nih bikin statement kontroversi. Kalau udah menang. Apa Juve cumi itu ya harusnya ya kayak harusnya begitu. Milan udah dikangkangin Juve udah Tadi lo gua aja berani ngomong gitu Masih Juve. 15 pertandingan lagi. Ya, maksud gua apa kayak statement apa kayak Masalahnya udah berat nih Ran. Gak ada lagi yang bisa nge-stop Inter kayaknya. Maksudnya kalau ketemu Napoli di 17 Maret, Belum tentu ketemu Milan di bulan April kayaknya udah juara duluan Inter. dan enggak sih kalau gue tuh yang gua jadi cukup menyesal juga adalah gue mempercayakan diri gue kepada Juve. Mungkin ini adalah hal yang dirasakan oleh mungkin Fans Juve ya? ratusan ribu dan mungkin jutaan fans Juve di seluruh dunia ya. Kayak harap gitu kan. Kayak gue sih jadi fans Napoli agak masih bersyukur ya, maksudnya ngelihat permainan at least ada menariknya gitu. At least juara sekali, ini udah ngefans lama gitu. Maksudnya untuk dikecewakan seperti ini sih buat gue nggak layak sih para fans. Harapan gue sih ada di Romagang. Iya. Yang sabar ya Bang Ajar, Tapi Juve bisa Bang Bintang. Copa menurut gua, Copa dapat. Copa Italia. Ini udah ada Milan juga. Tiba-tiba Alessandria yang menang ntar. Ternyata yang menang masih si ini kan. Atalanta. paling. Lazio masih ada nggak sih? Kan kalah Atalanta Enggak. kemarin. Bagus udah kalah. Ya udah teman-teman Tifosi, gimana episode kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apabila ingin menambahkan atau ikut berdiskusi, itu terbuka banget. Bang Rahmat kalau mau ngasih apa gitu. Iya. Karena kan saya udah bantu bikin teori klinis ya. Maksudnya saya nanti kalau dikasih sesuatu ke sini apa ke makanan, ntar saya bikinin teori lagi. Terima kasih. Bang Rahmat main di mana sih Bang Rahmat? Jakarta katanya. Katanya Jakarta Bang Rahmat. Iya, Bang main-main Bang. Iya Bang, main kesini Bang, ntar chat aja atau DM di Ada Instagram. yang minta bikin grup WhatsApp soalnya beberapa komen. Oh boleh. Itu boleh Ada kali kan ya. yang minta, Untuk jadi kita ya bisa siapa tahu kita- berinteraksi Atau langsung. Telegram atau Discord. Kita kalau mau ngata-ngatain orang ya Iya, kan. jadi nanti itu bisa kita pikirkan konsepnya gimana. Atau kita gabung di grupnya Koci aja. Jadi kita ngerusuh di situ. Sekalian e-sport. Sport. Nebeng Iya, gitu. nebeng. Tahu-tahu ada gerbong gitu kan. Oke teman-teman, itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Jangan lupa juga follow 2 kali gitu ya. Strict ya. Sekali lagi menang ngomong banget. Iya. Kali lagi Nggak ada attitude-nya gitu. Akhirnya sedih sih. Itu kan nyaring gue. No attitude. Tanya gue pegang soundman itu. Gila gue lagi closing dia hajar Rogi. Ya udah ulang aja closing dari awal bisa di-cut kali. Ya udah pokoknya jangan lupa follow @pinsport.com untuk biar nggak ketinggalan juga berita-berita olahraga ter up to date dan dari sudut pandang yang berbeda. Gua Reza mewakili teman-teman di sini. Pamit View-nya undur diri. lebih dari 5.000, gue usahain ikut ke Bali. Lebih dari 5.000 doang. Main ngomong udah 5.000 closing. Udah itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih untuk episode kali ini. Jangan percaya sama Aldi. 5.000 ya. Udah kebanyakan bohong ya dia. Thank you teman-teman.